Ujung-ujungnya satir kalau tidak mengerti pasti tanya KPPN, tanya ini, tanya itu. Sebenarnya kita juga tidak tahu. langsung tiba-tiba tahu. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067. Sekarang saya bersama Mas Edi ini. Selamat datang ya Mas ya di podcast 067. Ya, selamat datang. Selamat datang. Oke Mas, gimana kabarnya Mas hari ini Mas? Alhamdulillah baik, luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Terus dari tadi ngapain nih Mas? Ya. Dari tadi ngapain ini? Apa Kegiatannya? Saya harus berpikir saya ngapain tadi. Kenapa mikir kan bisa diinget-inget tadi ngapain aja tuh. Mungkin bangun tidur, terus olahraga, makan, ngobrol sama temen gitu. Banyak Mas, nggak bisa didetailkan satu-satu. Oh iya. Sibuk ya Mas, sibuk. Ya udah, saya kalau gitu Sangat sibuk. mau membahas sesuatu nih Mas sama Mas Apa Edi. itu? Jangan tantangan ya. Dari Enggak. podcast kemarin saya dengar tantangan terus. Tantangan. Enggak, ini bukan tantangan ini. Kalau tantangan kita Ini cuma perbincangan sedikit-sedikit aja untuk mengedukasi para pendengar kita ya. tentang Mas Edi ini manajemen satker. Bagian MS di sini ya. CSO-nya KPPN Fakfak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau gitu bisa dijelasin nggak Mas sedikit tentang pelaksanaan manajemen satker di KPPN Fakfak? Ini saya mau menjelaskan kepada siapa? Kepada pendengar, pokoknya semuanya yang mendengar podcast Siapa kita. yang mendengar ini ya? Bisa saja mungkin satker atau ada anak kuliah atau anak SMA gitu punya tugas. Terus KPPN Fakfak kan ada bagian manajemen satker, ada CSO-nya. Wah, saya lihat Mas Edi aja deh gitu. Ketawanya gak ikhlas sih. Astagfirullahaladzim Mas. Yang ikhlas gitu dong. Ketawanya yang ikhlas gitu. Enggak. Terlalu lucu perkataan. Anda ini yang dengar ini, kalau lucu bilang ya, komen di Instagram KPPN Fakfak. Di Instagram tuh, di YouTube. Ya kan bisa di Instagram juga komen. Kan cuma sedikit-sedikit aja Instagram, nggak semuanya. Oh ya udah. Ada komen di YouTube dan komen di mana ada muncul suara-suara ini. Ya, pokoknya komen aja lah pokoknya lah. Ya. Habis waktu Mas. Apa tadi pertanyaanmu? Tadi yang itu pelaksanaan manajemen satker di sini sebagai CSO. Oke, jadi di KPPN itu ada namanya manajemen satker. Itu salah satu bagian dari seksi di KPPN. Tapi kalau di KPPN kan ini kan KPPN Fakfak, tipenya A2. Jadi manajemen satker itu dia satu seksi sama seksi pencairan dana. Jadi namanya pencairan dana manajemen satker atau PDMS. Kalau di kota-kota besar ya MS saja, MSKI. Nah itulah. Ya untuk yang tidak tahu silahkan googling ya. Googling. Ya. Kenapa nggak dikasih tahu sekalian Mas? Silakan chat. Oh chat. Ya. Berarti nanti ditampilkan WhatsApp dong. only. Nomor teleponnya ditampilkan nanti dong. Bisa ada di sini. Semua orang tahu kalau satker KPPN Fakfak. Oh iya. Oke. Kecuali kalau saya sudah tidak ada di sini. Oh maksudnya jangan dong Mas. Oke lanjut manajemen satker Mas. Sudah. Jangan itu perkataan berbahaya. Langsung dialihkan ya, gitu ya. Oke. Jadi manajemen satker itu ada dua sebenarnya. Orangnya ada dua, yaitu satu namanya CSO, satu namanya SSO. Nah, yang dikerjakan oleh CSO dan SSO ini adalah CRM, Customer Relationship Management. Nah itu, jadi dia memanage hubungan para customer. Kamu udah ketawa? Enggak. Padahal itu saya lucukan loh. Oh,
Saya ketawa. Ini Mas Ri orang KPPN atau dari apa Universitas Negeri Padahal Fakfak? tuh saya lagi serius gitu malah Oke, dibercandain gitu. Sudah lanjut. Udah Nanti lanjut habis ya. waktu. Oke. Jadi Ini beneran nih. Serius ini nih. beneran, ini Serius. beneran. Ya, oke. Nah, jadi di di seksi PDMS itu petugasnya ada 2, namanya CSO dan SSO. Nah, yang dikerjakan oleh mereka adalah namanya CRM, Customer Relationship Management, yaitu strategi pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Apa itu? Ya ini, pokoknya pelanggan puas, kami senang. Nah, gitu seperti ya. itu kira-kira. Oh. Nah, pelanggannya siapa? Pelanggannya ya Satker. Stakeholder kita Iya, gitu ya. stakeholder. Stakeholder KPPN siapa? Ya Banyak, Mas. banyak, unit-unit vertikal, Di kementerian. ya kementerian yang kementerian unit vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Gitu. Kan tadi kan Mas Edi menyebut pelanggan. Kita Ya. mendapatkan kepuasan pelanggan gitu, Mas. Ya. Nah, itu emang layanannya kita apa aja, Mas Ed? Yang datang ke CSO gitu. Kan Mas Ed sebagai CSO ini. Ya, layanannya Layanannya KPPN apa aja cuma itu? satu, Apa itu? pelayanan perbendaharaan. Heeh. Ya, kan namanya kantor pelayanan perbendaharaan negara. Tapi kan nggak mungkin tuh Mas cuma satu. Masa masuk Mas, saya minta layanan. Layanan apa, Bu? Perbendaharaan. Masa semua kayak gitu. Ya, itu. Apa aja Mas? Breakdown. Oke. Nah, Breakdown itu sedikit. namanya Intermezzo. secara umum pelayanan yang diberikan adalah layanan perbendaharaan. Untuk spesifiknya banyak. Mungkin para satker sudah tahu kalau aplikasi bermasalah datang. Terus kalau SP2 ada tidak keluar tanya, nah, gitu kan. Nah, terus KIPS hilang tanya. Terus PIN PPSPM ganti tanya. Terus tanya-tanya password aplikasi tanya kita. Berarti Banyak. Mas Edi tahu semua dong tentang itu tuh. Bukan tahu. Tapi Apa ya? mengerti semuanya, paham semuanya gitu ya, Pak. Bukan. Tapi apa? Apa ya? Ya pokoknya bertanya sama kita. Tapi saya enggak tahu. Sebenarnya kita tidak bisa bilang KPPN itu apa yang ditanya oleh Satker tahu segalanya. Cuman Maksudnya kan segala tentang perbendaharaan, Mas. iya, Bukan segala pokoknya anu. ujung-ujungnya Satker kalau tidak mengerti pasti tanya KPPN. Tanya ini, tanya itu. Sebenarnya kita juga tidak tahu. langsung tiba-tiba tahu. Itu juga harus cari sana sini apa sana sini. Kan gitu tergantung. ya. Kalau misalnya itu permasalahannya yang umum-umum saja, yang sering-sering dilakukan ya bisa. Gitu. Iya. Oh Jadi iya. kita tidak tahu segalanya, tapi kita akan berusaha memberikan segalanya. Wih, keren ini. Oke, bisa dicatat ini. Oh iya, Mas, ada lagi nih, Mas. Saya Apa itu? dengar Mas Edi itu TMR bukan? Sesuai peraturan terbaru, saya bukan TMR. Tapi? Kenapa? Karena saya tidak menjabat sebagai TMR, karena TMR adalah jabatan fungsional. Dulu sebelum peraturan ini berlaku, bisa dibilang karena kan sudah pernah ikut diklat Diklat TMR. TMR. Ya, itu saja. Kalau ya udah Mas, sesuai per berapa? 38 apa ya? 38 apa 36 ya? 38. 38 tahun 2016. Iya. TMR itu maksudnya apa sih, Mas? Itu namanya Treasury Management Representative. Treasury Management Representative. Iya. Ketawa dong, Mas. Ya, yang dengar ini silahkan ditutup saja. Atau ngelucu ya ampun. Nah. Oke, kita serius ini. Treasury Management Representative adalah orang kalau nggak ngerti tentang perbendaharaan, tanya sama dia. Nah, itu. Oh, gitu ya. Kalau mau yang sesuai peraturan ya silahkan baca di per 38. Yang penting Bapak Ibu pendengar
adik-adik, kakak-kakak semuanya yang mendengar ini, Treasury Manajemen Representatif itu dia adalah garda terdepan pelayanan perbendaharaan, garda baik terdepan. menyampaikan informasi atau sumber informasi customer atau stakeholder yang dilayani oleh KPPN. Oh. Seperti itu. Oh, sudah ya. Oke, ya begitu. Kalau ini Mas, langkah nyata yang sudah diterapkan pada CSO di KPPN Fakfak. Oh ya. Apa aja itu Mas? Ya, jadi begini Mas. Tadi kan saya bilang CSO sama SSO. Bedanya itu CSO itu layanan di meja. Kalau SSO itu layanan di luar meja. Di bedanya apa tuh Mas? Maksudnya Mas? Beda. Kalau saya duduk di KPPN, orang datang itu CSO. bawa laptop, itu CSO. Kalau SSO di luar meja? Kalau saya lagi di rumah duduk-duduk, terus ada yang ngechat, itu SSO. Oh, berarti Mas Edi bisa merangkap keduanya dong? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oh iya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Oh, Jadi berarti bukan merangkap cuma KPPN keduanya. Fakfak ya, seluruh yang ada di Indonesia. Ya pasti Berarti- seperti itu. Jadi biar hari libur itu ping, Mas ini kok Ping. tidak bisa ya? Ping maksudnya apa itu ping? Ping gitu. Itu kan zaman BB dulu. Sekarang kan Android semua. Ya. Berarti Assalamualaikum. bukan ping, P. Oh, P. Ya. P aja gitu loh. P. P. Bilang. Terus balasannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ya seperti itu. Langkah nyata. Pertama, bikin surat dan menyampaikan surat resmi ke satker. Jadi kalau misalnya kita ada informasi baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini khususnya DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu kita sampaikan surat. Ya, sampaikan surat ini. Jadi kira-kira manajemen satker lah yang buat suratnya. Oh Oke. iya. Terus kemudian kita sosialisasi peraturan. Jadi kalau ada peraturan baru, PMK, terus ada PER, termasuk pembayaran THR kemarin, gaji 13, akhir tahun, langkah-langkah akhir tahun toh. Nah, seperti itu. Terus kemudian BIMTEK gitu, bimbingan teknis aplikasi. Baik yang sedang berjalan ataupun aplikasi sakti yang akan kita terapkan nanti. Kapan itu aplikasi sakti itu? Kira-kira Insya Allah tahun depan, tahun depan ya. kalau tidak mundur. Berarti masih nanti Sebenarnya sudah jalan sekarang, cuman tidak semua. di mana aja tuh Mas? Cuma di mana aja dijalankannya? Baru di mana aja? Jadi sakti itu kan banyak. Jadi sakti itu ada banyak modul. Nah, modul yang sedang dijalankan sekarang untuk semua sudah Oh, menjalankan. baru modulnya aja, beberapa modul gitu ya. Ya, jadi tidak semua gitu. Gitu. Jadi yang sekarang ini baru penganggaran sama admin. Di seluruh satker sudah pakai. Oh, alah. Nah, selain seperti itu belum semua satker terkhusus aja. Berarti insya Ya, Allah. di KPN Fakfak belum ada satker khususnya. Gitu ya Mas Yos. Luar biasa nih Mas Edi nih. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kan sudah habis pertanyaannya. Apa, Mas? Nggak ada lagi sih Mas. Sudah jelas mungkin bagi para pendengar kita. Belum, masih ada saya tambahkan. Langkah nyatanya. Ini inovasi baru dari PDMS KPPN Fakfak. Apa itu? Namanya e-mini TLC. Luar biasa. Iya, jadi mini TLC yang elektronik. Gimana itu? Jadi Mas? kalau bertanya tuh kan sekarang ya sudah lewat video conference. Jadi kalau ada sosialisasi, ada BIMTEK sudah lewat video conference pakai aplikasi yang sedang dipakai sekarang. Nggak boleh disebut mereknya. Nggak boleh sebut merek ya? Ya. Kenapa? Karena siapa tahu nanti ganti lagi mereknya. Merek yang kita pakai atau Merek yang dipakai sekarang. Oh. Nah gitu gitu. Ini e-mini TLC sudah lama sih. Tidak sekarang inovasinya, sudah dari tahun-tahun lalu. ya? Oh. Ya, jadi iya. thanks to
Kepala Seksi Pedemes KPPN Fakfak. Ini inovasinya. Shout out to Pak Solikin berarti ya. Ya, betul. Dan ini inovasi ini meraih penghargaan ya di apa namanya? Saya lupa. Aduh, saya lupa namanya. Pokoknya meraih penghargaan waktu. Oh iya, ini di Klatpim, asik. Oh. Ya, jadi inovasinya Pak Solin ini jadi apa? Penghargaan. Mengantarkan beliau meraih penghargaan luar di Diklat PIM biasa. di angkatannya. Ya. Ya, bisa tepuk tangan dulu penonton. Tepuk tangan. Nah, terus kemudian banyak sih itu ya semua Satkar sudah tahu asistensi dan konsultasi di layanan KPPN. Terus HCSO tuh. Oh ya, informasi kepada Satkar yang mengisi HCSO, jangan lupa dikasih feedback. Ya, kasih thumbs up, like and share. Like, share and Podcast. ya. Nah, terus kemudian podcast 067. Podcast 6. Jangan lupa di-subscribe channelnya KPPN Fakfak. Ya, kalau Spotify kan tidak bisa di-subscribe. YouTube. Oh iya. Emang bisa ya? Enggak tahu deh. Nanti tunggu saja. Kita lihat. Oke. Jadi seperti itu. Layan CSO dan seluruh Satkar pendengar mungkin sudah pada luar tahu. Biasa. Oke. Ya. Kalau begitu terima kasih sekali lagi kepada Mas Edi. Tidak mau lama-lama? Lama-lama lagi apa nih kita bahas? Bahas lain dong. Bahas lain toh atau mau Ya, bahas masih apa ada nih? waktu. Masih ada waktu ya. Mau bahas apa Mas Edi ya? Terserah. Mas Edi mau bahas apa? Oke, kalau begitu sekarang Mas Suryo, apakah sudah mantap hatinya di KPPN Fakfak? Alhamdulillah mantap. Mantap. Kan sudah dijalankan setahun ya di sini ya. Ya. Kan gak mungkin kan orang kalau setahun tuh nggak, kalau bahasa Jawanya itu kerasan gitu loh Mas. Masa Ya. nggak kerasan udah setahun di sini gitu. Wah, Terus bagus juga berarti. teman-temannya juga asik-asik gitu Ya. kan. Seru. Ada Mas Edi juga kan saya Iya. di luar ini Bagus, kan kita juga bagus. sering ngobrol juga. Mas. Iya, betul. Ya, berarti Anda sudah siap menjadi pengganti saya. Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, terima kasih. Dan nanti kalau misalnya Ini beneran butuh nih. apa-apa nanti. Ini beneran. Kalau saya sudah tidak ada ya ada Mas Suryo di sini. Karena dia sudah mewawancarai banyak orang di KPPN. Loh, tapi kan mungkin kami masih membutuhkan Mas Edi. Bisa nanti telepon, WhatsApp, apa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, pokoknya insya Allah KPPN akan memberikan pelayanan terbaik kepada para mitra kerjanya Amin. melalui garda terdepan. Ya. Amin. Apa namanya? Apa Apa? waktu kuliah itu? Garda terdepan. Garda terdepan maksudnya? Punggawa Keuangan Negara. Oh, punggawa Itu keuangan dia. negara. Iya. Ya, jadi para pendengar, Mas Suryo, Mas Iqbal, Mas Rido, Mas Ian, Mas Hamdi, Mas Govin, DKK. Mas Hendra, DKK, ya, dan lain-lain adalah punggawa keuangan negara. Asik. Karena itu dulu yang Saya dikasih boleh tepuk tahu. tangan dulu nih. Tepuk tangan. Ya. Apa itu? Ya, tempat bertanya-tanya. Ya. Seputar keuangan negara. Enggak sih, seputar KPPN. Keuangan negara kan luas, Mas. Ya mungkin bisa semua. Bisa. Debat-debat semua. Ya, kalau ada apa-apa silahkan menghubungi di nomor WhatsApp di berikut ini. Emang mau ditantumin nanti? Enggak, kan sudah punya nomornya semua. Tinggal di DM ya pada jam Oke. kerja. Kalau gitu, sudah habis waktu. Berikut dari Mas Edi Sobat Mantap. Ya, terima kasih. Mas Edi sudah mengucapkan terima kasih, mungkin bisa ditutup ya. Ya. Goodbye Sobat Mantap, ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau di Spotify nanti didengerin bisa.